Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan berikan waktu kami datang bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan. Bahkan saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menolong setiap kami dimampukan untuk mengerti, memahami setiap bagian firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan hamba sendiri yang Tuhan pakai hari ini menyampaikan firman-Mu, biarlah hanya tuntunan Roh Kudus yang menolong, sehingga hamba dimampukan untuk menguraikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu tuntun dan tolong kami untuk dimampukan belajar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga mendung-mendung hari ini tidak membawa mata kita semakin mendung juga. Sudah ngopi? Sebagian sudah ngopi, sebagian belum ngopi. Yang hobi ngopi pasti ngopi. Dan itu menolong kita, ganjal-ganjal mata orang bilang. Bapak Ibu kekasih, lagu pengantar firman Tuhan tadi, Keluarga Hidup Indah, saya suka sekali lagu itu. Kalau tidak salah 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya juga bawakan lagu itu. Keluarga hidup indah apabila ada Tuhan di dalamnya. Keluarga akan hidup dengan indah kalau dituntun, kalau dibimbing oleh Tuhan. Kalau kita menikmati kalimat per kalimat dari lagu itu, kita akan membuat kita semakin bersyukur kalau kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan merasakan pimpinan-pimpinan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan tentang tiap langkah itu bersama dengan Tuhan. Tiap langkah yang kita lalui dalam hidup kita, dalam keluarga kita jalani bersama dengan Tuhan. Kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, apa dampaknya bagi kita? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita alami? Apa yang kita dapat nikmati dalam langkah hidup yang dijalani bersama dengan Tuhan? Mari kita melihat dalam Mazmur 23 ayat 1-4. Boleh di-enter, Lara? Oke. Mazmur 23 ayat 1-4. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah menghafal bagian ini karena lagu Tuhan adalah Gembalaku juga diambil dari bagian ini. Mazmur 23 ayat 1-4. Di sana diberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita bergantian membaca ayat ini. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu, 3 saya, dan keempat Bapak Ibu sekalian. Ayat 1 dikatakan Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Terima kasih. Ada seorang bernama Henry Ward Becker. Ia mengatakan bahwa Mazmur secara khusus pada pasal 23 ini itu telah sangat banyak memberkati banyak orang. Bagian ini
Mazmur 23 ini menurut Henry itu sudah menenangkan banyak hati yang bersedih, sudah menghibur banyak orang miskin, sudah memberikan keberanian yang luar biasa bagi para pasukan yang sudah kecewa karena kekalahan, yang sudah merasa letih, yang sudah merasa tidak berdaya. Henry juga mengatakan bahwa Mazmur 23 ini telah menjadi obat penghibur bagi banyak orang sakit maupun kepada tawanan-tawanan. Karena bagian ini adalah bagian yang luar biasa. Kalau kita membaca kalimat demi kalimat, pasti akan sangat menguatkan dan itu mudah untuk dimengerti. Itu menurut Henry. Saya percaya bahwa bagian ini juga sudah memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Ketika membaca, ketika merenungkannya, apalagi kalau menyanyikan lagunya Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya, sambil menikmati bagian-bagian dari lagu itu, kalimat demi kalimat, akan membuat kita semakin bersyukur, akan membuat kita semakin kuat, semakin diteguhkan dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah Mazmur Daud. Ketika Daud sedang memikirkan hubungannya dengan Tuhan, ketika Daud sedang memikirkan tentang perjalanan kehidupan yang sudah dilalui langkah demi langkah dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan, lalu ia membuat analogi domba dan gembala. Bagi Daud, Allah Yahweh itu adalah gembala dan Daud sendiri adalah domba. Bahkan kita semua pasti berkata bahwa saya juga adalah dombanya Allah, dan Allah adalah gembala dalam hidupku. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, kalau kita menjalani kehidupan kita, setiap langkah kita jalani bersama dengan Tuhan, bersama dengan Sang Gembala itu, apa dampaknya bagi kita? Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita rasakan? Mari kita melihat dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah ungkapan Daud. Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah suatu gambaran yang sangat kuat yang digambarkan oleh Daud, betapa dekatnya seorang gembala, betapa dekatnya Allah Yahweh itu terhadap Daud yang adalah dombanya. Daud merasakan Tuhan yang adalah gembala itu hadir secara terus-menerus dalam kehidupan Daud dan merasakan kedekatan. Ada hubungan yang dekat antara Daud dan sang gembalanya, yaitu Tuhan. Dan sebagai domba, itu yang dibutuhkan, kehadiran sang gembala dan merasa dekat, merasa nyaman dengan gembala, domba dan gembala. Itu yang dirasakan Daud. Karena ini bukan hanya pengakuannya Daud di mulut saja, tetapi ini sudah dialami oleh Daud dalam sepanjang kehidupannya. Ia merasakan tuntunan Allah sebagai gembala, sehingga ia dapat mengatakan bahwa takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku itu adalah ungkapan sederhana, tetapi maknanya sangat luas. Takkan kekurangan aku bukan hanya berarti bahwa kebutuhan jasmani kita itu Tuhan cukupkan, tetapi juga kebutuhan rohani, emosional kita itu Tuhan cukupkan. Karena takkan kekurangan aku itu merujuk pada pemeliharaan Allah yang lengkap, merujuk pada pemeliharaan Allah yang sempurna. Kebutuhan jasmani Tuhan cukupkan, kebutuhan rohani kita, kebutuhan yang lain itu Tuhan cukupkan. Tuhan berikan bagi setiap domba-dombanya. Jadi ketika Daud atau kita orang percaya berkata bahwa takkan kekurangan aku, bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami masalah.
Bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan secara materi. Tetapi tak akan kekurangan aku itu lebih kepada tidak berkekurangan dalam segala sesuatu yang esensial dalam kehidupan kita. Sekali lagi, baik secara jasmani, rohani, kebutuhan emosional, bahkan terlebih Bapak Ibu Saudara, kebutuhan utama manusia, keselamatan, itu Tuhan berikan bagi domba-dombanya. Dia adalah gembala yang sempurna. Dia adalah gembala yang ketika bekerja membimbing dombanya, itu tak satu pun yang tertinggalkan. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan dari dombanya itu diperhatikan secara penuh oleh sang gembala itu. Setiap aspek kehidupan kita itu diperhatikan secara penuh oleh Allah yang adalah gembala bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang misionaris yang tinggal di desa pedalaman. Suatu saat dia mengalami kesulitan, sangat sulit. Bukan hanya kebutuhan persediaan bahan makanan yang sudah mulai berkurang, tetapi juga banyak kebutuhan yang lain yang sudah mulai berkurang. Sudah mulai merasa jenuh juga. Sudah hampir merasa putus asa. Tetapi setiap hari yang dia lakukan dalam keadaan yang sangat sulit itu adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan berserah secara penuh kepada Tuhan. Lalu singkat cerita, pada satu malam ada seorang penduduk desa yang datang. Penduduk desa yang datang di rumah misionaris itu, dia ketuk pintu. Begitu dibuka pintu, yang dilihat misionaris itu adalah orang itu membawa persediaan bahan makanan yang banyak. Dan ketika berbincang-bincang, misionaris itu dikuatkan juga dari orang itu. Supaya apa? Tetap setia di dalam pelayanan. Supaya sang misionaris tetap kuat meskipun situasinya yang sulit. Persediaan makanan yang hampir habis dan segala kebutuhan itu semuanya sudah hampir habis. Bantuan yang dijanjikan itu tak kunjung datang karena cuaca yang buruk yang mengakibatkan akses ke desa itu sangat sulit. Sehingga hampir putus asa. Tetapi ternyata Tuhan menolong dengan menghadirkan seorang penduduk desa yang bukan hanya membawa bahan makanan kepada sang misionaris itu, tetapi ternyata melalui orang itu juga Tuhan menguatkan misionaris itu untuk tetap setia dan tetap semangat. Sehingga pada akhirnya misionaris itu mencatat dalam buku hariannya, ia berkata, Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan, tetapi Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Kalau malam hari ini saya bisa kenyang, bukan karena banyaknya persediaan makanan yang ada, yang datang di bawah orang itu, tetapi karena kasih setia Tuhan yang nyata melalui tangan orang itu. Sekali lagi, bukan hanya kebutuhan jasmaninya yang dipenuhi, yang dicukupkan, tetapi juga kebutuhan rohani. Ia dikuatkan, ia didorong untuk semakin semangat, sehingga boleh tetap setia di dalam pelayanan meskipun sangat sulit keadaannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang pertama kita pelajari, kalau kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, setia di dalam Tuhan, yang kita alami adalah kecukupan dalam segala hal. Kecukupan dalam segala hal. Perhatikan bahwa kecukupan dalam segala hal atau takkan kekurangan aku bukan hanya berfokus pada materi, tetapi kerohanian kita. Ada saat-saat di mana kita benar-benar down. Ada saat-saat di mana kita seperti sudah mau menyerah melakukan sesuatu. Ada saat mungkin di dalam kehidupan pelayanan kita hampir berkata sudah cukup, tidak mau melakukan lagi.
tidak mau melayani lagi, tidak mau datang gereja lagi karena doa tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, maka rasa cukup dalam hal kerohanian Tuhan akan berikan kepada kita, kita akan dikuatkan. Meskipun situasinya sulit, kita selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga membuat kita semakin dalam penderitaan, semakin sukar pergumulan yang kita alami, membuat kita untuk semakin gigih datang di hadapan Tuhan untuk berserah. Itu yang dialami oleh orang yang merasa cukup dalam segala keadaan. Banyak yang berkata bahwa bersyukur itu bukan hanya saat kelimpahan, tetapi di saat cukup apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika yang kita butuhkan itu tidak ada, kita pun bersyukur. Saya setuju. Kenapa? Karena meskipun sulit, meskipun semuanya tidak ada, tetapi kita masih dikuatkan oleh Tuhan. Kita masih dimampukan untuk bertahan oleh Tuhan. Jadi ketika kita menjalani kehidupan atau tiap langkah hidup kita itu kita jalani bersama Tuhan, maka kita akan mengalami pemeliharaan dan kecukupan. Bukan karena semuanya itu mudah untuk didapatkan, tetapi karena ada pertolongan, ada tuntunan dari Sang Gembala. Seperti yang Daud katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, karena itu aku tidak akan kekurangan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti juga akan melakukan atau memiliki pengakuan yang sama, bahwa karena Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan berkekurangan. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat 2 dan ayat 3a dikatakan begini: Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, yang pertama yang kita pelajari, tiap langkah bersama dengan Tuhan ada Ini yang pertama yang kita pelajari, kecukupan dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua yang kita rasakan, kalau kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, adalah menikmati kedamaian dan pemulihan. Kalau kita membaca ayat 2 sampai ayat 3 bagian A, Ia membaringkan aku dan seterusnya, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku. Kalau kita melihat bagian ini, kita akan berkata bahwa sungguh Tuhan yang adalah gembala itu tahu setiap kebutuhan dombanya. Ia memperhatikan setiap kebutuhan dombanya. Padang yang berumput hijau, air yang tenang, dan jiwa yang disegarkan, itu adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani Daud dan kita sekalian. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan penuhi. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada saya dan Bapak Ibu Saudara juga. Perhatikan, ketika Daud mengakui bahwa ia, Tuhan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang adalah gembala bagi Daud itu sangat tahu bagaimana membuat Daud bisa terbaring dengan tenang, bagaimana membuat Daud bisa berbaring dengan nyaman, merasa aman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dan lain sebagainya. Tuhan tahu bagaimana untuk membaringkan dombanya untuk beristirahat. Karena ternyata saudara, domba itu tidak tahu apa yang ia butuhkan. Kadang-kadang domba itu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Karena itu domba memerlukan tuntunan, memerlukan bimbingan dari Sang Gembala. Gembala tahu
yang bagus, tempat yang nyaman untuk membaringkan dombanya itu di padang yang berumput hijau. Gembala tahu bahwa dombanya membutuhkan air. Gembala tahu bahwa dombanya selain makanan yang dibutuhkan juga istirahat dibutuhkan. Itu yang dipenuhi oleh sang gembala. Di ayat 3 bagian A mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Kalimat ini merujuk kepada kondisi manusia yang jatuh ke dalam dosa, sehingga yang diperlukan adalah pemulihan. Dan kata kerja yang digunakan di sini yaitu yesobeb, dari kata dasar sub yang berarti berbalik. Sehingga kata ini, kalau tidak salah ingat, digunakan 18 kali dalam PL. Itu merujuk kepada bertobat atau pertobatan. Dan salah satu contohnya itu digunakan dalam Mazmur 7 ayat 13. Yesobeb dari kata sub, dari kata dasar sub, berbalik. Berarti pemulihan di sini adalah boleh dikatakan pertobatan. Karena tadi kata ini sekali lagi merujuk kepada kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga yang dibutuhkan adalah pemulihan. Kemudian saudara, kalau kita memperhatikan tiga kata kerja di ayat 2 dan 3a, membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan jiwaku. Ketiga hal ini merujuk pada rasa nyaman, merujuk pada rasa aman, menunjukkan adanya perhatian dan ketenangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Waktu saudara baca ini pasti terbayang padang yang berumput hijau itu bagaimana. Dan kalau domba berbaring di sana tentu akan merasa nyaman. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi bahwa perbagian ayat 2 dan 3 ini menunjukkan rasa nyaman, menunjukkan ketenangan, menunjukkan perhatian dan rasa aman. Dan itu yang Tuhan kerjakan bagi Daud, yang Daud akui dalam Mazmurnya kali ini, yaitu bahwa Daud tidak hanya diberi kedamaian atau ketenangan, tetapi Daud juga dipulihkan. Jadi ini poin kita yang kedua. Daud yang melangkah atau melewati setiap langkah hidupnya bersama dengan Tuhan, yang adalah gembala baginya, maka yang dia rasakan adalah adanya kedamaian dan juga pemulihan. Philip Keller berkata bahwa domba itu tidak mudah untuk berbaring dan tidak akan pernah berbaring kalau ada 4 hal yang tidak kondusif. Yang pertama itu adalah kalau domba merasa takut, mereka tidak akan berbaring, atau merasa cemas, mereka tidak akan berbaring. Yang kedua, kalau domba merasakan adanya gesekan dari domba-domba lain, domba itu tidak akan berbaring. Kemudian yang ketiga, jika ada lalat atau parasit yang mengganggu, domba itu juga tidak akan pernah berbaring karena merasa tidak nyaman. Lalu yang terakhir, kalau domba lapar, dia juga tidak akan berbaring. Mungkin ada yang bilang, saya juga kalau lapar mana bisa tidur, kendati bangun tengah malam karena lapar. Jadi 4 hal itu, kalau domba sedang takut, dia tidak akan berbaring. Kalau domba sedang merasa dia akan mengalami gesekan dari domba-domba lain, dia juga tidak akan berbaring. Kalau merasa ada gangguan, ada parasit, dia juga tidak akan berbaring. Dan kalau lapar, dia tidak akan berbaring. Tetapi ternyata keempat hal itu diatasi oleh gembala. Kalau gembala bisa mengatasi 4 hal itu, maka domba itu akan berbaring dengan tenang, akan berbaring dengan nyaman, dan bisa tertidur pulas, bisa beristirahat dengan tenang. Karena 4 masalahnya itu sudah diatasi oleh sang gembala.
Saudara, kita juga adalah domba kan? Bukan hewan, tapi kita adalah dombanya Allah. Bukankah hal-hal yang ditakutkan oleh, yang dihindari oleh domba-domba yang tadi, itu juga kita hindari dalam hidup kita? Kadang-kadang kita merasa takut sehingga kita tidak nyaman. Kadang-kadang kita merasa ada gangguan-gangguan dari luar yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kadang mungkin meskipun kita tidak lapar pasti pernah toh. Tapi meskipun kita tidak lapar, tetapi yang membuat kita terganggu adalah kita khawatir. Kita khawatir tentang apa yang akan saya makan nanti, apa yang akan saya makan besok, sehingga tidak bisa juga tidur dengan tenang karena kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu lebih besar. Tetapi kalau kita punya gembala, yaitu Allah, dan kita menjalani kehidupan kita, langkah-langkah hidup kita jalani bersama dengan gembala itu, maka kita juga akan merasa nyaman. Seperti domba yang tadi, gembalanya sudah mengatasi 4 masalahnya, sehingga ia akan bisa berbaring dengan tenang, tidur dengan tenang, tidak lagi dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Saudara, bukankah ketakutan terbesar manusia adalah maut? Bukankah masalah terbesar kita adalah dosa? Sehingga kita memiliki ketakutan terbesar, yaitu kita takut mati. Takut mati. Takut terhadap kematian kekal. Tetapi kan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Karena Yesus adalah gembala yang baik, itu di Yohanes pasal 10. Karena dia adalah gembala yang baik, maka ia katakan bahwa aku mengenal domba-dombaku. Setiap dombanya itu dikenal dengan sangat baik. Kalau Yesus yang adalah gembala mengenal domba-dombanya dengan sangat baik, berarti dia juga tahu apa yang kita butuhkan, termasuk rasa nyaman dan mengatasi rasa cemas dan takut tadi. Bagaimana menghadapi gesekan-gesekan, bagaimana menghadapi persoalan hidup, kekurangan banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup. Itu Yesus yang adalah gembala bagi saya dan Bapak Ibu Saudara tahu hal itu, dan dia berkata, "Aku mengasihi domba-dombaku." Bahkan terlebih, Yesus tahu yang kita butuhkan adalah kehidupan kekal. Kita diselamatkan dari dosa dan kita dikaruniai kehidupan yang kekal, sehingga Yesus berkata bahwa aku memberikan nyawaku. Yesus gembala memberikan nyawanya kepada domba-dombanya karena ia mengenal dan ia mengasihi domba-dombanya. Saudara yang kekasih, ini yang kedua, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap langkah kehidupan kita bersama dengan Tuhan, yang kita rasakan adalah kedamaian atau ketenangan. Rasa takut mungkin ada, tetapi tidak berlebihan, tidak larut di dalam rasa takut. Cemas mungkin ada, tetapi kita tidak larut dalam kecemasan yang berlebihan, sebab kita tahu bahwa bersama Tuhan kita mendapat kedamaian, kita mendapat pemulihan. Banyak yang berstatus hidup ini keras, jangan dibuat keras lagi. Hidup itu keras, tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak ditakuti, tidak dibayang-bayangi ketakutan karena kerasnya kehidupan, tetapi ia akan menjalani kehidupannya dengan kedamaian karena ia sudah dipulihkan dan ia tahu bahwa ia adalah domba dari gembala yang agung. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya kita pelajari dari ayat yang ke-3 bagian B dan sampai ayat yang ke-4. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Lembah kekelaman di sini atau kegelapan atau jurang yang gelap, ini
digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan pengalaman terburuk atau pengalaman menakutkan atau menyedihkan, bahkan keadaan yang sangat fatal dari manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi sekali lagi, lembah kelam bukan hanya soal penderitaan, kecemasan, ya, keadaan yang menakutkan, keadaan yang menyedihkan, tetapi juga merujuk pada keadaan yang fatal dari manusia yang jatuh ke dalam dosa. Hidup itu menakutkan, tetapi pembacaan kita mengatakan Allah beserta dengan kita. Hidup yang dijalani Daud itu luar biasa tantangannya. Kalau kita yang menjalani, itu akan menakutkan bagi kita. Tetapi Daud mampu menjalaninya, dan ia berkata bahwa aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini bukan hanya Daud bukan hanya sedang membuat puisi, mengarang bebas, bukan. Tetapi yang Daud tulis, yang Daud ungkapkan itu adalah pengalaman-pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Kita tahu Daud sebelum dia jadi raja kan dia adalah seorang gembala. Ada tantangan juga sebagai seorang gembala, karena waktu itu pekerjaan gembala itu pekerjaan yang paling dianggap pekerjaan yang paling rendah. Tentu dianggap rendah oleh orang lain kalau menggembalakan hewan ternak. Kemudian juga Daud itu menghadapi tantangan yang besar ketika ia dimusuhi oleh Saul, dikejar-kejar, hendak dibunuh, nyawanya terancam. Yang membuat Daud itu di dalam pelariannya, di dalam persembunyiannya, ia lari ke sana kemari sembunyi, tetapi dia juga dibayang-bayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Dia menjadi sangat takut. Bahkan ia pernah berpura-pura menjadi gila. Ia berpura-pura menjadi gila di kota Gat, karena ia takut pada raja kota itu, yaitu Raja Akis. Kenapa takutnya kepada Raja Akis? Karena menurutnya kalau Akis mengenali saya, atau penduduk kota itu mengenali saya, ini adalah Daud yang sedang dikejar, maka dia akan melaporkan, oh Daud ada di sini. Karena ketakutannya itu, selain dia berpura-pura menjadi gila, ia juga kemudian pergi bersembunyi ke gua Adulam. Tetapi saudara, dalam segala ketakutannya, dan kemanapun Daud pergi untuk bersembunyi, menghindar dari maut yang membayangi, Daud itu tetap datang kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan, ia setia berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus memberikan keberanian. Tuhan terus membimbing Daud dalam setiap langkahnya, yang sekali lagi, sekalipun setiap langkahnya itu dibayang-bayangi oleh ketakutan, tetapi Daud dikuatkan, Daud diberi keberanian, Daud terus dibimbing oleh gembalanya, yaitu Allah. Di dalam kitab Mazmur, beberapa Mazmurnya Daud itu, kita melihat doa-doanya Daud. Ia berserah penuh kepada Tuhan. Ia terkadang merasa putus asa. Bahkan ia pernah berkata kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia merasa kok sepertinya tidak ada Tuhan, karena ancaman demi ancaman itu terus mengejar Daud. Tetapi pada akhirnya, karena kesetiaan Daud berjalan bersama dengan Tuhan, maka Daud itu mengakui ia merasakan adanya keberanian dan bimbingan di dalam masa sulit. Dari siapa keberanian dan bimbingan itu? Dari Tuhan yang adalah gembalanya. Sehingga ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta denganku. Ada seorang anak kecil, umurnya sekitar 8 tahun.
Ia karena hanya ia sendiri dan juga ada ibunya. Ibunya ini sedang sakit parah di salah satu rumah sakit. Hanya dia sendiri yang menjaga ibunya. Lalu ketika malam tiba, suster bilang kepada anak itu, pulanglah ke rumahmu, pulang untuk istirahat ya. Mungkin susternya pikir kasihan anak kecil sendirian jaga ibunya di rumah sakit. Dan rumah sakit itu adalah rumah sakit yang sunyi. Dan kalau malam, beberapa ruangan dan lorong dari rumah sakit itu gelap. Tetapi waktu suster bilang, pulang ke rumahmu, tidur di rumah, dia tidak mau, dia menolak. Lalu susternya bilang begini, memangnya tidak takut tinggal di sini sendirian? Dia bilang, saya tidak takut. Kenapa? Karena dulu mama pernah bilang, kalau suatu saat kamu berada sendirian di satu tempat yang menakutkan, tetapi asalkan kamu selalu berada di dekat suara yang kamu kenal, berarti kamu aman, jangan takut. Lalu dia lanjutkan, bukankah Tuhan begitu? Aku tahu suara Tuhan, dan aku tahu bahwa di sini ada Tuhan bersama denganku. Mungkin kalau kita yang mendengar pengakuan seorang anak kecil seperti itu, mungkin ada yang berkata, oh pengakuannya yang polos, oh dia luar biasa. Tetapi itu menggambarkan hidup kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka di dalam segala situasi yang menakutkan, kita juga akan berani. Kita akan dimampukan untuk menghadapi segala situasi yang sulit. Dalam setiap aspek hidup kita, bukan hanya kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Terkadang banyak hal yang menakutkan. Terkadang banyak hal yang mencemaskan. Tetapi asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan diberikan keberanian dan kita akan terus dibimbing di dalam masa sulit. Mungkin saya pernah berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saya menyadari bahwa seberat apapun persoalan yang saya alami dalam sepanjang kehidupan sampai hari ini, yang saya syukuri adalah Tuhan itu tetap pegang tanganku. Kenapa saya mengatakan demikian? Meskipun dalam keadaan sulit, tetapi Tuhan selalu mengingatkan, datang padaku, datang padaku, datang padaku. Apa yang dilakukan? Datang kepada Tuhan, berserah, berdoa. Sehingga ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang kita rasakan adalah kelegaan. Jadi jangan berkata bahwa tidak ada yang bisa disyukuri dalam masa sulit. Tidak ada yang bisa disyukuri dalam keadaan yang sangat mencekam, bahkan dalam keadaan duka sekalipun. 3 hal kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Tiap langkah bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah, yang kita rasakan adalah kecukupan dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua, kita akan merasakan kedamaian dan pemulihan. Yang ketiga, kita akan merasakan atau mengalami keberanian, diberikan keberanian dan dibimbing dalam menjalani masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Bukan secara kebetulan kami duduk bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan sudah merancangkan waktu ini untuk kami pakai belajar bersama, supaya kami semakin dikuatkan, supaya dalam setiap langkah hidup kami menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan mencukupkan segala keadaan kami. Tuhan akan mengaruniakan kedamaian, ketenangan, dan pemulihan dalam kehidupan kami.
Bahkan Tuhan akan memberikan keberanian, bahkan bimbingan kepada setiap kami yang menjalani masa-masa sulit sekalipun dalam kehidupan kami. Terima kasih, sungguh luar biasa Engkau Allah yang adalah gembala bagi setiap kami. Engkau melawat kami dengan penuh kasih, Engkau memperhatikan kami dengan sempurna, Engkau menuntun membimbing kami dengan luar biasa. Ajar kami terus menjadi pribadi yang bersyukur dan setia menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan menolong jemaat Tuhan, baik GKKA Labuan, bahkan GKKA Jemaat Palu dan beberapa cabang yang lainnya, sehingga pada hari Kamis yang lalu kami sudah bersama-sama melaksanakan ibadah padang, memperingati kenaikan Kristus ke surga. Terima kasih untuk kebersamaan kami, dan biarlah kebersamaan itu terus terjalin di antara kami dan semakin mengeratkan relasi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami berdoa terus untuk hamba-Mu Ibu Rita yang tidak bersama dengan kami. Beliau sedang bersama dengan anak cucu, dan Tuhan menolong sehingga waktu-waktu yang dijalani bersama dengan anak cucu boleh dinikmati dengan penuh sukacita, dan Tuhan yang mengaruniakan sukacita itu bagi mereka. Dan ketika saatnya Ibu Rita akan kembali ke Labuan, juga kembali dalam pimpinan Allah. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tuntun mereka, Tuhan menolong mereka dengan kesembuhan sehingga boleh pulih sempurna dan kembali dalam aktivitas mereka setiap hari, bahkan menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap penata layanan yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan menuntun setiap kami, sehingga semakin hari kami semakin maksimal, kami semakin semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah boleh setia datang kepada Tuhan. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka satu persatu, berkati pekerjaan mereka, bahkan rencana-rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami besok yang akan melaksanakan ujian akhir semester. Tuhan menolong mereka, beri kekuatan, kesehatan, memberi fokus yang baik, sehingga boleh berkonsentrasi dalam mengerjakan setiap ujian yang ada, sehingga boleh memperoleh hasil yang terbaik dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Inilah doa kami. Segenap hidup kami, pergumulan kami, apapun itu, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendakmu di surga. Dikenakan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena yang Kau punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.